Itu sudah sifat manusia kan. Itu kan Iya, satu iya. kita Al-Quran sebagai penyempurna laku ning urip, penyempurna akhlakul karimah tumrap manungsa ning jagat iki. Sing Gusti Allah firmankan kanggo umat kabeh. Ning kok melenceng kepiye? Ya karena ada nafsu. Setiap manusia punya keinginan-keinginan. Itulah manusia yang terjerumus dengan keinginan atau nafsu manusia tersebut. Kepingin tenar, kepingin diakui, kepingin menonjol, kepingin dua. Sehingga penyimpangan terhadap firman Allah diakui orang banyak, dia boleh oke, dia pengikut banyak, tapi pengikut yang terjerumus menyimpang dari ajaran Al-Quran, menyimpang dari tuntunan yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW yang di dalam kitabnya Al-Quranul Karim sebagai panuntun kuning urip manungso. Waconen lakonono satu ayat lebih baik daripada 1000 ayat hanya dihafal. Satu ayat lebih baik dijalankan daripada menghafal 1000 ayat, tapi hanya di mulut saja. Ya, betul Allah sekali ya. Allah lebih suka pembuktian, perwujudan daripada perilaku. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Itulah pembuktian. Wujud no, nak kowe terus no karo aku. Wujud no, nak kowe mengakui kuasaku. Dengan laku, orang mencontoh. Hanya di mulut saja. Tetapi laku ini sedo nasar. Iku piye lek Gusti Allah bingung iki kepiye to kok nyimpang saka ajaranku, nyimpang saka tuntunanku sing tak firmanke saka Al-Qur'anul Karim. Iki. Itu. Betul sekali ya itu. Oke, ini barangkali teman-teman ada yang mau bertanya nih, semakin malam semakin asyik ya. Alhamdulillah nih. Sangat luar biasa Muhammad Ruiz, sangat sangat keren nih di cahaya hidup. Ini selalu kalem nih. Kalau ini Muhammad Afdi udah tepar apa kemana nih? Afdi ya, Joko nih. Joko tidak percaya dengan SP ya. Bahwasannya kalau berbicara mengenai satropeningit, apakah dengan karomah untuk zaman sekarang ya memang sangat sulit untuk mempercayai hal itu ya. Kalau Nabi Muhammad ini seumpama Nabi Muhammad itu lahir atau ada di sini sekarang dan beliau itu bercerita, wahai umatku, saya semalam habis pergi ke langit, 100% ini saya tuh pasti akan menjadi buat olok-olokan. Itu pasti. Ketidakpercayaan, dianggap mustahil, dianggap orang gila, itu pasti. Ya, karena kita percaya bahwa sekarang ini karena itu doktrin-doktrin daripada guru-guru kita. Itu pemahaman lah, atau doktrin ini harus kita imani, harus kita percayai gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan mustahil itu mungkin ya bagi orang ya, bagi orang-orang manusia itu ada yang namanya mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Itu ya, Allah itu menurunkan emas sekarang nih sumama, itu pasti bisa, tidak ada yang namanya mustahil. Itu jadi harus iman. Kalau karomah itu bukan akal yang mencerna, tetapi iman ya. Itu untuk pemahaman seperti itu. Kalau imannya kuat, insya Allah dengan karomah, musijat, itu pasti akan percaya. Oke, barangkali teman-teman mau bertanya nih, apa nih, Muhammad Rois mau bertanya nggak nih? Apapun yang Jadi terjadi gini aspek ya Kang ya, santai maksiat. ada dua Ya, hal yang perlu kita garis bawahi. Ada istilah karomah dan kodam ya. Kalau karomah itu murni dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut dengan banyaknya pahala, kebaikan terhadap manusia yang dilakukan akan mendapatkan karomah. Pahala sama dengan ganjaran, sama dengan energi, sama dengan power, sama dengan karomah. Itulah karomah ilahiyah namanya. Nah kalau kodam itu kemampuan atau kekuatan yang di luar dari Allah. Itu namanya kodam dari jin. Jadi itu jin muslim itu namanya kodam, gitu kan.
Nah itu bisa menyimpangkan daripada lebih rumah, akan menyimpangkan kita. Gitu. Ini teman-teman Maksimal masih itu. semangat kan nih? Kita live sampai pagi. Ya, monggo, saya ngikut abang aja dah. Kusnadi itu betul sekali ya, karomah di zaman sekarang dianggap halu, betul itu ya. Makanya itu kalau Nabi Muhammad hidup di zaman kita, di zaman modern seperti itu, ya paling semuanya ada 1 juta orang nih, paling ya 5 lah yang percaya. Nah, sekarang gini Apalagi bang, garis udah bawahi bang. namanya penelitian, semuanya ya, dengan penelitian zaman sekarang itu kan sesuatu yang bisa ilmu ilmiah, sesuatu yang bisa dibuktikan atau bisa di apa itu di apa lupa tuh saya di semester 1 padahal itu yang dinamakan ilmu ilmiah ya. Itu betul ini ya, zaman sekarang itu duit yang bicara ya, itu untuk zaman duit yang bicara. Apakah ini saya mau bertanya nih kepada narasumber nih, apakah untuk zaman sekarang ini fitnah-fitnah dajjal itu sudah bertebaran atau belum nih? Silahkan untuk dijawab nih. Kalau sudah, ciri-cirinya yang kena fitnah dajjal itu seperti apa? Kalau belum, kalau yang terselamatkan itu bagaimana caranya? Mohon dijabarkan ini ya, supaya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Baik, ya saudara-saudaraku semuanya, bahwa sifat Dajjal itu sekarang sudah merajalela, membelenggu umat manusia. Sifat Dajjal adalah bertolak belakang dengan Allah. Allah kebenaran, Dajjal kebatilan. Gitu bang. Sehingga apabila sifat manusia itu sudah banyak yang menyimpang terhadap kebenaran, sering melakukan kezaliman, suka memfitnah, suka mengadu domba, suka berbuat tidak baik dengan sesama, itu sudah masuk karakter Dajjal. Karena menyimpang daripada ajaran Al-Quran, ajaran Allah, kan begitu. Itu berbeda lah. Jadi bersimpangan ya. Dajjal dengan Allah bersimpangan. Sehingga nangkis Dajjal adalah pendekatan diri dengan Allah. Ya, pendekatan diri dengan Allah. Meyakini atas kuasa Allah, mencintai semua ciptaan Allah. Itu bisa menangkis Dajjal. Insya Allah. Berbanyak membaca kalimat dulu. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar walillahi. La ilaha illallah. Tuhan kecoba Gusti Allah. La haula wa la quwata illa billah. Orang jaya kekuatan kecoba suka Gusti Allah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Walillahi hamd. Tidak henti-henti menyebutnya. Itu. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allah walillahi hamd. Dajjal rawan nyerah. Kan begitu. Tapi mati ya. kalimat itu, ya Dajjal menyerang. Kan begitu. Dajjal itu adalah sifat, bang. Kata sifat, Dajjal itu memang. Tapi perilakunya menyimpang dari ajaran. Apabila manusia sudah menyimpang dari ajaran, itulah termasuk golongan Dajjal. Tuh ya, untuk para sahabat semuanya, bahwasanya untuk perilaku yang buruk yang jauh daripada agama itu kemungkinan besar adalah virus daripada Dajjal. Oke, menurut ini Hidir ada komennya. Mantap ya. Dajjal itu lemah, cuma bisa apa ini dari Joko Susilo dari 1.000. Oke. Nanti tak buka, bang. Kalau buka semuanya, siapakah Dajjal? Siapakah iblis? Siapakah ifrit? Nanti geger. Nanti untuk tema selanjutnya itu jangan dihabisin di sini ya. Saya mau bertanya lagi nih terkait Satrio Piningit ya. Ya. Oke ya, dari keyakinan Bapak nih, menurut keyakinan atau hati nurani,
kira-kira Sateropeningit itu munculnya itu di mana? Maksudnya apakah di negara Indonesia kah, atau di Palestina, atau di pokoknya di luar Indonesia lah, ataukah memang di dalam Nusantara ini? Silakan, kalau memang Ya, iya, tanda tanya seperti apa, alasannya apa, dan tujuannya seperti apa? Silakan dijabarkan. baik, ya, baik saudaraku ya. Kalau Sateropeningit itu terkenalnya di Nusantara, sehingga munculnya di Nusantara. Kalau di jagat itu nanti Imam Mahdi, pemimpin dunia. Kalau Sateropeningit adanya di Nusantara, munculnya di Nusantara. Tak bocorin sedikit, nanti turunnya di wilayah tengah. Ini bocoran udah, tapi nggak boleh bicara lebih banyak. Pokoknya di wilayah tengah. Amin, amin ya. Subhanallah. Ini yang kira-kira di wilayah tengah siapa ini ya? Semakin penasaran nih saya nih. Apakah Marilah Muhammad kita Rasul? rangkuh. Jadi gini Bang, marilah kita Apakah bersama-sama bisa bertemu dengan Sateropeningit itu yang diidam-idamkan oleh para sepuh ya. Apalagi di wilayah tengah, aduh kita berdekat dengan beliau karena beliau sebagai penonton lakuning urip manungso. Itu mucu marang dalam bener kan ngomong. Aku ya Apakah seneng banget sih senantiasa gitu. Itu. Saya bermohon ya Allah, temukanlah hamba dengan hambamu yang kau muliakan ya Allah, yang kau kasihi, yang kau cintai. Ya Amin. Allah ya Rahman, barakallahu li kulli ummah. Amin Oke ya ya. Allah ya Rabbal. Ya bisa juga di Sulawesi, di mana lah ya. Karena mungkin lahirnya di tengah, atau orang Sulawesi nanti Itu akan adalah, hijrah ke tapi tengah, gini itu kan Bang, yang perlu ya. gini Bang, perlu digarisbawahi, itu semua adalah hak Allah. Hak Allah. Mau di wilayah tengah, di wilayah barat atau timur, adalah hak Allah mutlak. Kita nggak boleh, nggak bisa menerka-nerka, nggak bisa merekayasa. Tapi keyakinan saya di wilayah tengah, tapi ada yang di barat, oh, tapi saya kok ada energi yang dekat gitu loh, di wilayah tengah.